Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dengan tema yang mudah yang menjadi teladan. Mari kita sama-sama membaca dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, menyimpannya di dalam hati, serta melakukannya di dalam hidupnya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, ialah yang mudah yang menjadi teladan. Apa itu teladan? Ialah sifat dan sikap yang baik yang patut ditiru dan patut menjadi contoh. Nah, sekarang apa hubungan seorang muda dengan menjadi contoh? Bukankah orang muda itu sering identik dengan tidak berpengalaman, pengetahuannya pun masih kurang dibanding dengan orang yang lebih tua. Namun mengapa orang muda harus menjadi teladan? Bila kita memperhatikan tentang siapa Timotius ini, dia adalah seorang yang masih sangat muda. Dia adalah anak rohani dari Paulus pasal 1 ayat 2. Namun dalam suratnya meminta Timotius untuk menjadi teladan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperhatikan ayat 12 itu. Di situ dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, atau dapat kita katakan, janganlah seorang pun menganggap remeh engkau. Karena Paulus mengasihi Timotius sebagai anak dan ia tidak mau kalau Timotius direndahkan, dipandang remeh. Demikian juga kita saudara-saudari. Tidak seorang pun ingin dipandang rendah, ingin diremehkan, termasuk orang muda. Semua orang ingin dihargai, namun saudara-saudari, tidak semua orang tahu bagaimana agar ia dihargai. Saya beri contoh, orang muda pun kecenderungan dihargai, ingin diakui namun tidak pernah menunjukkan sikap atau sifat yang menunjukkan bahwa ia dewasa, ia layak dihargai. Di dunia saja, orang masih menilai harga suatu barang dari kualitasnya. Jika berkualitas tinggi, pasti akan dihargai tinggi juga. Demikian kita sebagai orang muda. Jika ingin dihargai, kita tunjukkanlah bahwa kita itu pantas dihargai lewat sikap kita yang menunjukkan bahwa sekalipun kita masih muda namun pantas dihargai. Jadi mengapa kita harus menjadi teladan? Yang pertama, karena dengan menjadi teladan, kita tidak akan dipandang remeh sekalipun masih muda. Namun jika kata-katanya dewasa, sikapnya lemah lembut dan punya prinsip hidup yang baik, pasti akan dihargai dan tidak akan dipandang remeh hanya karena umur masih muda. Kedua, menjadi teladan dalam perintah. Artinya menjadi teladan adalah keharusan bagi setiap kita dan harus dilakukan sekarang, bukan ditunggu nanti kalau punya lagi enak. Saya mau menjadi teladan. Kalau situasinya mendukung, berarti saya mau menjadi teladan. Bukan seperti itu, saudara-saudari. Yang benar ialah kita harus menjadi teladan dalam hidup kita. Dan itu dimulai dari sekarang, saudara-saudari. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dan sekarang, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana agar kita menjadi teladan? Yang pertama, jadilah teladan dari perkataanmu. Nah, saudara-saudari, banyak ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa perkataan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita sebagai manusia. Contohnya Abraham, yang dimana pantren Allah yang mendengar suaranya langsung namun tidak memakai perkataan yang baik. Akibatnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Bisa kita lihat dalam Bilangan 20 ayat 8 dan 10. Musa hanya diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan orang Israel itu di depan bukit batu dan mereka akan mendapat air. Namun apa yang dilakukan Musa sebelum ia itu mencaci orang Israel terlebih dahulu dengan perkataan, "Hai kamu orang-orang durhaka." Memang orang-orang Israel itu keras kepala, saudara-saudari, namun bukan dengan alasan untuk mencaci mereka. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, kamu tidak menghormati kekudusanku." Kedua, menjadi teladan dalam kesetiaan. Kata setia ini identik erat dengan hubungannya dalam tanggung jawab. Oleh karena itu, bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan ialah sikap bertanggung jawab kepada Allah dengan sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah dan bertanggung
lewat dengan baik apa yang dipercayakan kepada kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 mencatat kesetiaan itu adalah segala sesuatu bentuk dari buah roh. Ketiga, menjadi teladan dalam kesucian. Bicara soal kesucian dan kekudusan hidup sering kali menjadi hal yang tidak menarik bagi sebagian orang, karena ada orang yang beranggapan bahwa yang harus hidup kudus itu hanya hamba Tuhan. Kita masih hidup di dunia, jadi wajar saja kalau kita masih berdosa. Oleh karena itu, di akhir renungan ini saya mau mengingatkan kepada kita semua sekali lagi bahwa kita harus menjadi teladan. Pemakaian kata harus menunjukkan kepada suatu tindakan yang tidak boleh kita lakukan, itu menjadi teladan yang baik dalam perkataan, tingkah laku, kesetiaan, dan kesucian hidup, dan itu harus terus kita lakukan sekarang dan terus dilakukan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.